Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness, tetapi juga berkata tentang martus, ya, martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita, dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea itu regional, Samaria lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku, pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu, seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya, saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu, orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus, dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun, saudaraku. Dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja, dan dia hidup, dan dia bertakhta dalam nama Yesus, amin. Shalom, silahkan duduk, jumpa lagi. Setelah 3 minggu tadi Tina minta, thank you Tina. Saya akan saksikan 1 menit saja. Karena waktu kita durasinya 30 menit. Ya, intinya ternyata juga saya dikeploi banyak orang. Selamat ya Pak Andreas. Akhirnya diwisuda juga. Karena bertahun-tahun juga tidak kena, kemarin kena di Bandung. Ya, ketika kumpul di Bandung, kemudian pulang dari Bandung, selesai ibadah tanggal 23 malam-malam, jelang pagi mulai panas. Dan kemudian saya kontak Pak Gembala,
Dan saya cek ternyata positif. Tapi puji Tuhan, anak cucu mantu semua bebas. Hanya saya, ya puji Tuhan Mika itu juga dilindungi Tuhan. Saya di apartemen akhirnya, tidak ikut istri anak cucu yang pulang. Tapi di apartemen ya saya ngomong kok gak enak ini. Dewean, kasihan juga si Mika. Karena satu kamar kontak erat dengan saya. Akhirnya kami pindah ke hotel. Dan papa ambil anak nyewa kamar dewe-dewe. Wes. Akhirnya istri, anak, cucu kalau datang cuma ke kamarnya dia. Dan saya sendirian di situ. Saya protes juga kepada teman-teman kantor dan semuanya. Kak Popo, COVID. Koyok flu jari sopo, saya gak karu-karuan. Aduh, yes. Hari 1, 2, 3 itu sudahlah. Jangan ada yang mau saudara enak dikasih duit. Sungguh saudara, enak dijak makan, itu enak ya. Itu mereteli gak karu-karuan sudah. Apalagi sendiri, istri saya dari rumah, kamar saya dekat Siloam, hotel kami. Apa pindah nang Siloam cari hus? Gunakan insuransinya. Aduh ndak wis. Belayan aku lendek Siloam tambah ndak karu-karuan. Saya masuk hotel pun kan karena hotelnya tidak terlalu teliti ya, walaupun kita punya akses sendiri di kartunya. Tapi saya benar-benar menjaga diri. Jangan sampai orang lain yang nggak tahu. Sampai kamar pun saya minta untuk tidak dibersihkan. Ya kasihan ya. Tapi lama-lama ya kok koyok ngene tok ta. Ya akhirnya seperti itulah saudara, dan saya tidak minum obat. Saya tanya ke Pak Sugiharto, wah sudah terlanjur ini, akhirnya hanya ya paracetamol dan vitamin, tapi suwe saudara. 12-14 hari. Tapi puji Tuhan semua bisa dilewati dan sehat kembali. Amin saudara. Tapi pesan saya walaupun itu seperti flu jangan coba-coba, gak enak saudara. Wis. Oke ya, tetap jaga diri, prokes dengan sehat. Ada banyak kekeliruan, saya selipkan lagi lah. Saya jadi akhirnya, saya tahu bekas Iluna juga nih. Jadi gini loh, pencabutan WHO ini bukan berarti bebas bukan. Itu hanya WHO hanya karena begini loh ya, ini sudah selesai. Sehingga kalau ada apa-apa government tidak tanggung jawab lagi, justru lebih bahaya. Kalau masih pandemi global, itu finance, WHO, keuangan global akan supporting masing-masing negara. Tapi dana itu terbatas kan. Sekarang udah dicul, berarti orang mesti harus lebih hati-hati, bukan malah gak popo. Nah nanti tidak ada lagi supporting finance untuk yang sakit itu ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Jadi bukan itu maksudnya, statusnya dicabut. Tapi situasinya masih tetap dalam situasi berjaga-jaga. Tidak apa-apa, kita mesti jaga-jaga terus. Oke, 26 menit ke depan kita akan belajar back to laptop. Karena pada bulan ini Mei, kita lihat di sini, tema besar kita adalah purposes of power. Ya, jadi ini secara singkat itu begini, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, mempercayai Tuhan dalam iman yang menyelamatkan minggu lalu ya, bukan sekedar tempelan dan lain-lain atau yang hanya menginginkan kuasa, tapi iman yang menyelamatkan. Pada saat itu juga sebenarnya kita masuk dalam proses keselamatan Kristus. Dan salah satu yang paling krusial adalah dipulihkannya otoritas yang hilang dulu di Taman Eden ketika manusia pertama gagal. Itu yang direbut kembali oleh Kristus. Dan dengan iman karena percaya kepada Kristus, kita pun memiliki status itu. Sehingga di dalam kita itu sekarang ada kuasa. Dan kuasa itu kita aktifasi setiap hari untuk berjalan. Untuk apa? Tapi jangan lupa pula di gambar ini yang di bagian bawah, kita kan semua tentara Allah. Di bawah kita itu ada yang namanya the enemy in the blanket. Ini istilah saya pribadi untuk menunjukkan bahwa kita tetap alert.
Tetap hati-hati, tetap waspada. Walaupun kita sudah masuk dalam proses keselamatan dan diperlengkapi dengan kuasa, kita mesti hati-hati dengan musuh dalam selimut. Dan siapa itu nanti? Hati-hati saudara. Oke ya, itu dulu. Saat yang sama ketika otoritas sudah dipulihkan, kita punya kuasa seperti Yesus. Apa itu? Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Ini ayat pokok kita di seluruh RIM, Rock International Ministry. 1, untuk menginjak ular dan kalajengking, tidak perlu tafsiran yang terlalu berat. Ular dan kalajengking ini adalah kuasa rohani yang paling jahat. Yang gambaran dari iblis, setan dan seluruh antek-anteknya. Kita diberi kuasa oleh korban Kristus untuk menginjak ular. Dimulai dengan Kristus menginjak kepala ular itu. Kemudian kuasa yang sama sebetulnya dengan iman, sekali lagi. Tidak perlu proses apapun, tapi percaya dengan iman yang menyelamatkan. Di dalam kita sudah ada kemampuan untuk itu. Menginjak ular dan kalajengking. Terus purpose kuasa itu untuk apa? Yang pertama untuk itu. Yang kedua itu untuk menahan kekuatan musuh. Kekuatan musuh dalam hal ini di situ ya, yang bagian kedua itu sebetulnya kata aslinya dari 2190 strong itu entros ya. Jadi yang kedua itu sebetulnya menahan energi kebencian. Kekuatan musuh itu sebetulnya kuasa itu diberikan kepada kita untuk mampu menahan entros itu. Jadi kebencian. Itu dalam pengertian yang Tuhan taruh atas saya adalah itu yang terjadi di dunia. Ini yang namanya broken world. Dunia kita ini sudah rusak. Ingat ya, ketika Kristus berkorban di atas kayu salib, yang terima itu siapa? Yang percaya. Tuhan ngomong, bukan untuk dunia ini aku, tapi untuk kalian yang percaya. Berarti dunia masih tetap dikuasai oleh itu musuh, yaitu kebencian. Kita itu diberi kekuatan. Dunia benci sama kita. Broken world. Makanya jangan sampai kita menganggap dunia ini baik-baik saja loh saudara. Enggak. Ingat doa Tuhan Yesus. Makanya ya, baca doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Itu personal banget. Itu doa terbaik untuk seorang bapa kepada anak-anaknya. Ketika beliau ngomong, aku sebenarnya ingin membawa kalian semua bersamaku ke surga. Tapi enggak bisa. Engkau lebih baik harus ada di bumi. Tapi Tuhan, Bapa, jangan biarkan mereka sendiri. Waduh, keren loh Tuhan Yesus itu. Karena dunia ini jahat. Dunia ini penuh dengan entros, kebencian. Dunia ini sudah kadung broken. Dan perlu kita ingat, ketika Tuhan ada di bumi pun, beliau itu sedang melaksanakan sebuah istilah teologinya namanya kenosis. Mengosongkan diri penuh, enggak menggunakan kuasa Allahnya. Sehingga coba saudara perhatikan di dunia ini. Dari ribuan kehendak Allah berapa sih yang terjadi? Enggak banyak loh. Yang banyak adalah kehendak dunia yang terjadi. Kenapa? Ada dua. Kekuatan musuh. Dan juga nanti di dalam ini kita sendiri. Hati-hati saudara ya. Jadi kuasa itu diberikan menginjak ular dan kalajengking. Sudah dilakukan oleh Kristus bagian kita dengan iman. Setan itu sudah dikalahkan. Katakan amin. Prinsip ini harus kita pegang. Tapi jangan lupa. Kekuatan broken world ini kalau kita tidak hati-hati. Juga bisa mempengaruhi kita. Dunia ini saudara tulus dimakan. Saudara tidak pinter-pinter dimplok. Jadi jangan anggap dunia ini sudah aman. Tetap kita mesti waspada. Tapi purpose itu digunakan untuk itu. Maka saya simpulkan begini, kuasa diberikan satu mengalahkan iblis.
Itu karena Tuhan sudah menang. Yang kedua, melawan kebencian. 2190 strong itu menerjemahkan itu entros. Saya menerjemahkan dunia yang tatanannya sudah kacau. Bayangkan dalam sebuah kantor, kalau ada anak Tuhan yang hidupnya baik, nggak ikut korupsi, pasti dimusuhi. Kalau ada anak Tuhan yang rajin ke gereja, nggak ikut dugem pada malam minggu, lu nggak keren . Kalau kita nggak ikut cara dunia, ini broken loh. Lalu yang sudah berumah tangga, setiap orang berhak berbahagia. Hati-hati dengan kalimat ini loh ya. Suami berhak berbahagia, istri pun berhak berbahagia. Iblis masuk di situ. Kok enak teman, aku harus nurut sama pasanganku. Harus mengorbankan bagian dari diriku. Karena aku sudah menikah. Sehingga tidak jarang konflik terjadi. Kita tidak punya hak untuk itu. Dunia ini jangan ikut tatanan itu. Dan ujungnya benci, dendam, bermusuhan, pertengkaran. Sampai Rasul Paulus mengatakan adanya saja persoalan di antara kamu itu sebuah kekalahan. Hati-hati loh saudaraku ya. Adanya saja konflik. Itu sebuah kekalahan. Karena kita tahu apa maksudnya. Jangan mau jadi boneka. Yang ketiga itu untuk memuliakan Tuhan pada akhirnya. Bu Dewi sudah meng-share 2 hari yang lalu tujuan purpose ini. Baca ya renungan King Short. Saya baca di situ. Untuk memuliakan Tuhan. Tapi ingat ya. Ini semua oke sampai pada akhirnya. Untuk apa kuasa itu dipulihkan dan murid-murid bereaksi dengan gembira karena setan-setan takluk, tiba-tiba ayat ini turun. Namun demikian, perhatikan ini. Ketika mereka sudah senang, kuasa diturunkan, setan-setan takluk. Aku bisa bikin mujizat dan macam-macam, tiba-tiba Tuhan ngomong di ayat 20. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bahasa aslinya itu mungkin begini kalau lebih saya jawakan. Jangan keburu seneng kalau kamu punya kuasa, bisa sembuhin orang, bisa macam-macam, bisa bikin mujizat, bisa semua. Tapi ingin nih loh, tetapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Ternyata Tuhan lempar lagi purpose. Yang ini yang saya sebut, this is the ultimate purpose of power. Jadi kuasa yang diberikan ke kita itu memang ada 2. Satu untuk kepentingan Tuhan, untuk kita juga hidup di bumi. Tapi jangan lupa di atas itu semua, my name. Kalau di dalam ayat 20 itu your name are written in heaven. Saya ganti, my name is written in heaven. Tujuan kuasa diberi itu. The ultimate purpose-nya adalah supaya setiap kita, nama kita nanti terdaftar di surga. Jadi bukan sekedar cuma kuasa kita mampu dan lain-lain menahan kekuatan musuh. Oke lah. Tapi ayo kita naik lagi. Luar biasa loh ini. Purpose tertinggi itu ini. Apa gunanya semua kalau kemudian nanti Matius 7:21-23 terjadi. Hai Andreas, aku tidak kenal kamu. Saya sudah melayani, saya sudah besuk, saya sudah puasa, saya sudah macam-macam bel. Aku ora kenal awakmu Andreas. Jenengmu ra enek ndek kene. Namamu tidak ada. Betapa sakitnya hari itu. Maka saya terus sajalah bawa saudara. Apapun yang terjadi. Jangan lupa tujuan tertinggi ini. Nama saya harus tertulis di surga. Ketika engkau marah, ketika engkau terluka hatimu, ketika engkau merasa segala sesuatu tidak berjalan dengan baik di keluarga, di pelayanan, di marketplace, di apapun. Dan saudara mulai terpancing untuk bereaksi negatif terhadap diri sendiri atau Tuhan atau orang lain. Pertanyakan yang keempat ini. Apakah sikap saya ini membuat saya nanti bisa tetap tertulis nama saya di surga? Gitu aja sudah. Lah terus piye Tuhan, apakah saya harus ngalah? Aku tidak jawab. Mau tertulis di surga atau tidak?
Poin 4 ini harus saya jadikan sebuah poin pokok bawa pulang ini. Ketika saudara menghadapi apapun di bumi ini, Tuhan, aku bisa katut ke surga enggak? Kalau kita terus ingat itu, ini akan menjadi alarm abadi buat kita untuk hati-hati dalam hidup. Wes enggak ada menang kalah, enggak ada salah benar. Itu salah, itu benar, kamu gak kena, kawan gak kena. Enggak. Apakah sikap kita nanti berdampak terhadap posisi kita di surga yang olehnya Kristus harus mati itu loh. Ketika saya sampai di ultimate purpose ini, yang lain saya lihat tidak ada gunanya sudah. Percuma aku ngengkel jadi orang benar, percuma aku ketot-totan sama orang lain, percuma aku marah sama si A, si B, si C. Alasannya logis semua sih memang. Tapi apakah ujungnya nanti membuat saya tetap ada di surga atau tidak? Ingat loh, karena di bumi ini sangat pendek. Kemarin ya saya nganggep ponakan saya dari keluarga kami, keluarga Ong dan keluarga Nyo. Karena saya ada papa angkat nama papa di keluarga Nyo yang mantu di KDS kemarin. Dan kami kumpul keluarga besar yang dari Bali semua pada datang. Salah satu Cik D, saya panggil Cik D. Kono jok mati-mati katanya. Ngomong gitu ke saya. Loh apa? Oh, lek kon mati gak ono sing ngubur wong katanya. Dia guyon. Karena hampir semua keluarga kami saya makamkan. Tapi di situ saya ngomong, ayolah kita ini ingat akan kekekalan. Lebih daripada itu. Ayo kita semua ini terbatas di bumi. Yang mumpung sudah kepala 6. Ayo kata kumpul aja pas ono mau mati tok, ayo kumpul, nyembah Tuhan. Kita kumpul dan mereka semua bersuka cita. Kita terutama kelompok Mandarin ini kalau enggak digotong royong di Heaven Surabaya, ya di KDS ngumpulnya. Kan repot saudara. Tapi kita ngumpul dalam kesatuan. Dan nantinya kita semua sudah. Wis. Iku apa gak teko iku wis jangan ngomong itu. Ini loh. Mlebu surga enggak engko awak dhewe iki. Wis ayo. Sak usah yel-yelan. Dan kita semua ketawa. Oke saudara, the ultimate purpose ini. Tapi jangan lupa, kita tidak berhenti di situ. Apakah nama kita masih tercatat? Tuhan Yesus malah langsung ngomong, jangan susu gembira kalau kamu berhasil mengaplikasikan, mengaktifkan kuasa yang aku beri. Mengimplementasikan iman yang kau punya dalam aku dan lain-lain. Ini dulu. Kenapa? Karena ada musuh. Yang musuh-musuh yang ini, iblis itu dari luar. Kekuatan kebencian broken word itu dari luar. Tapi ada musuh dari dalam. Yang kita mesti hati-hati lah. Ini stressing saya di sini dan saya selesai. Musuh dalam selimut. Yang hati-hati kita ini menghadapi 3 front loh. 1 setan, tapi setan sudah dikalahkan. Yang kedua dunia yang rusak, ini musuh kita ini. Saya tidak cerita di sini kepanjangan. Sudahlah dunia ini rusak. Sudahlah hidup loh, lurus sesuai jalan Tuhan. Bisnis, jujur, gak ngakali uang, rajin. Apa menjamin saudara gak diakali orang? Dia enggak. Anda semua ikutilah semua aturan. Apa saudara akan aman? Dunia ini sudah rusak. Tapi 2 musuh itu, baik setan maupun dunia yang rusak, itu di luar kita. Perhatikan musuh yang lebih dahsyat. Yang perlu kita waspadai adalah the enemy and the blanket. Musuh dalam selimut, siapa itu? Kita sendiri, manusia lama. Ini nanti berkelindan. Setan akan mencari kesempatan. Perhatikan. Yesus saja yang hebat dan berhasil menang. Setelah selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara loh, perhatikan. Ia meninggalkan Yesus. Dan menunggu waktu yang baik.
Oh, setan itu ulet. Nyobai Yesus gak kena. Oke, thank you. See you next time. Kapan-kapan. Kenapa iblis berani begitu? Karena iblis pegang titik lemah kita di masa lalu. Yang sewaktu-waktu dia bisa didik-didik lagi. Muncul. Makanya sudah baptis, sudah layani, sudah khotbah begini. Meledas-meledos balik-balik. Kenapa? Enemy. Musuh manusia lama itu. Jangan disepelekan. Makanya orang Kristen itu kalau kita mau sungguh-sungguh adalah orang tersibuk di dunia. Kalau saudara santai ada yang salah loh. Harusnya saudara tidak bisa santai. Kenapa? Karena manusia lamamu itu sewaktu-waktu bisa bangkit dan menyeruak muncul. Sudah dewasa, sudah dengar firman, tiba-tiba ngomong, dues, yang bikin orang sakit hati. Saya tahu kalau ada orang yang tiba-tiba muncul begitu, dari mana dia? Itu tidak ada lain. Manusia lama yang berhasil dibangkitkan oleh ini oknum yang menunggu enteni kon. Maka hati-hati saudara. Pada titik ini awas, perjuangan kita tidak mudah. Selama lawan itu keluar dari keluarga kita akan utuh, amin. Kalau musuh itu dari luar gampang. Zaman penjajah Belanda, Jepang gampang. Belanda, Jepang sudah pergi, musuhnya bangsa Indonesia sopo. Bangsa Indonesia sendiri, dan ini malah ruwet. Jadi kekristenan itu tidak santai. Bangunlah saudara. Saya sebagai penatua mengingatkan saudara. Koyoknya aku gak komunikasi dengan saudara, gak tahu angkat telepon, tapi kami berdoa. Tapi saudara sendiri juga begitu waspada. Jangan santai, rawat ini. Manusia lama. Itu terus untup-untup. Titik lemah kita. Tuhan Yesus saja diencim. Tuhan Yesus saja diancam. Dan bentuknya ini, Yakobus bilang, Indonesia Modern Bible menerjemahkan, tetapi tiap-tiap orang itu akhirnya dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri. Yang di dalam ini sing angel, menyeret dan memikat dirinya. Itulah kuasa diberikan, mengapa kita terus harus ingat the ultimate purpose itu. Karena dia bekerja di dalam ketika sendiri di kamar, ketika sendiri di marketplace. Ketika tidak di gereja, saudara itu kadang-kadang tidak terlalu dicobai setan kok itu. Diri kita sendiri ini loh. Makanya saya selalu bersuka cita kalau mendoakan anak-anak ini. Saudara menjaga anak saudara kayak hukum apapun. Oke. Tapi jangan lupa. Yang dari dalam dia sendiri ini perlu kita jaga. Anakku tak jogo, tak sekolah di sekolahan yang baik. Tak kosno di ibu kos yang baik. Tapi keinginan jahat itu dari dalam. Hati-hati saudaraku. Perjuangan itu tidak mudah. Kita punya kelemahan-kelemahan. Yang lemah wedoan. Pasti di situ akan kena lagi. Jatuh dengan lawan jenis. Sorry, saya ralat. Yang lemah dalam lawan jenis, karena sekarang bukan hanya wong lanang sing wedokan, tapi wedok lanangan. Dunia ini sudah rusak. Yang lemah di situ dia akan jatuh terus bagaimanapun caranya. Simpson buktinya. Bapaknya itu sampai tidak berani minum anggur sama mamanya. Dia tidak dipotong rambutnya sampai jadi nasir sejak muda. Tapi wong lemah di situ. Dari sana akhirnya jatuh di lembah sore, wis kena Delila, selesai dia. Makanya jangan merasa gagah, katakan amin. Ayo, iya, jangan merasa kuat. Sekarang bukan hanya orang laki aja yang gampang kena kerlingan mata.
dari curhat, dari ngomong, dari WA rahasia. Hari ini siapa yang masih dipin? Kecuali kalau untuk kerjaan silahkan. Tapi kalau untuk kau rahasiakan pada istri dan anakmu, bongkaran pin itu. Handphone saya bebas. Sak rumah tahu. Bahkan sak pin ATM semua tahu. M-banking semua tahu. Kita mesti belajar clear. Katakan amin. Laki kalau sudah ada WA rahasia itu, gak tenang uripmu. Ceklang, cekling sampai malam. Sudahlah jam 9, jam 10 selesai tutup, sudah gak ada apa. Intim dengan Tuhan dan bangun pagi nanti cari wajah Tuhan lagi. Kalau lemah di situ tembak terus. Termasuk yang online, yang saudara ada di rumah, denger ini. Anda punya titik lemah. Ada yang titik lemah dengan keuangan. Nek ketok duit ngremet ae dititipi omongan tanpa. Dititipi omongan tambah akeh, dititipi duit entek. Siapa itu? Yudas. Aduh, sudahlah, orang tuh punya titik lemah. Yudas ini contoh jelas. Sebelum memilih Yudas, Tuhan itu doa malam loh, sepanjang malam doa, Tuhan kira-kira muridku ini siapa. Dan saudara tahu yang utama itu sekretaris, bendahara dan ketua kan. Yudas itu bendahara. Padahal di situ ada dua yang ngerti duit. Satu Matius, pemungut cukai orang bank. Tapi tidak dipilih jadi bendahara sama Tuhan. Berarti Yudas pada awalnya itu dia better dan Matius dalam hal keuangan, oke? Dan Tuhan pilih. Maksud Tuhan itu salah milih, sembahyang geledu. Tapi buktinya Yudas ceblok karena duit. Kalau mata saudara sudah mulai hijau ketok duit, hati-hati, Tuhan saya ini kok moto duitan ya. Aku duwe wis pokoke ana duit iku wis gak oleh ana kari. Terus ragu terus tentang uang, bingung duit tok, tangi turu duit, madeg duit, melaku duit, turu duit, sampai ngipi pun duit. Semua boleh lek wis kena duit geger. Mbek mara tuwa, mbek anak, mbek bojo, mbek ponakan tarung wis. Gara-gara apa? Duit. Mbek kanca ya ngono. Biasa omongan enak, saiki omongane sengit hanya gara-gara duit. Oh, adek ngakali aku, janjine gak ujungnya duit loh. Hati-hati loh, saudara. Orang itu makanya Alkitab itu keren. Manusia itu 3 itu wilayahnya. Hubungan antar lawan jenis, lek di situ sudah lolos titik lemah itu. Sadari itu, Anda ada di mana? Saya jujur sebagai penatua ngaku ke saudara. Dulu saya itu lemah di bagian pertama itu. Motoku gak kena ono barang apik loh saudara. Tapi duit saya enggak. Saya 50 tahun kerja di perbankan, ono duit tumpuan kayak gak kepingin kayak barang tak sepaki ya saudara. Artinya enggak ono keinginan untuk ngentit itu enggak ada. Itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Enggak semua orang di situ. Saya punya banyak anak buah. Pertama jadi AO, jadi naik, akhirnya ya wis tak angkat jadi pimpinan kantor. Jadi pimpinan kantor 2-3 tahun ngentit. Wis gitu aja, enggak bisa. Itu titik lemah kita. Yang ketiga titik lemah apa? Ya para murid itu kedudukan. Petrus dan teman-teman, aku ini sudah tinggalkan semua. Waduh, ketika Tuhan Yesus khotbah dia ngomong rebutan sopo sing paling gede. Sampai waduh orang tuanya juga ikut ngomong, Tuhan nanti kalau engkau di surga tolong anak saya satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ini orang yang gila jabatan ini. Kelemahannya itu. Lek gak direken, gak ada di posisi teratas. Eksim kumat. Watel kabeh awake. Hanya gara-gara tidak jadi ketua, tidak dijadikan pengurus itu, tidak jadi itu. Iya loh, gak jadi ketua kelasnya gak gelem, gak jadi GKM gak gelem. Wah, gak apa aku wis suwe nek gereja kono. Golek gereja liya sing iso aku jabatan. Kebetulan saya di situ pun tidak, saudara. Ya saudara mesti fair loh, kita ngakui diri sendiri masing-masing. Dadi opo-opo gak dadi opo-opo, penting aku dadi anak Tuhan, wis itu. Sopo-sopo pimpinannya aku manut.
Nah, itu tipe-tipe saya. Makanya dari itu saudara, titik lemah ini hati-hati ya. Itu kalau saudara tidak jaga, itu bangkit. Alah kok jadi ketua RT muring-muring gitu. Loh, di kalangan pendeta royokan saudara. Kepingin jadi PDT, waduh. Deketi sana, supaya ndang dilantik. Jadi ketua iki, jadi ketua kok. Kepingin jadi ketua ini. Ada loh sampai money politik di kalangan hamba Tuhan. Loh iya loh, saking kepinginnya jadi ketua apa. Tak buka terus terang lah. Saya hanya gitu-gitu hanya aduh. Kebetulan di Jawa Timur saya termasuk PDM tertua loh. Iya di GBI ini termasuk salah satu yang paling lawas. Kok ada di pendeta sih? Enggak, aku pendeta muda ya awet nom. Amen aku tuwek pisan. Enggak wis durung pantes aku. Saya masih kerja di sekuler saya ngomong. Nanti aja kalau sudah full ya jadi full lah. Tapi dari dalam hati itu alah kayak opo iku. Ada teman saya ngomong, enggak Pak. Bapak itu seperti orang sopir yang bisa nyopir. Tapi kartu jabatan itu SIM-nya. Kalau Bapak enggak punya SIM-nya masih Bapak iso macam-macam enggak oleh loh Pak. Ya tapi kan PDM kan boleh, yang penting boleh penguburan boleh, pemberkatan nikah boleh, sudah. Mau butuh apa lainnya, udah di ketua gitu, enggak. Hari ini saya ditawari juga jadi sekretaris BPD Pak. Tapi ya karena Pak Andreas itu sih PDM, jadi pendeta agak wis gak dadi iku ya gak apa-apa. Wis gitu aja. Saudara, ini loh 3 titik lemah ini, ayo mulai hari ini kita ingat-ingat dan jangan sampai kita di situ kalah. Katakan amin. Ya itu perjuangan yang tidak mudah. Contoh, sekali berpaulus saja itu mengeluh dengan desperate. Sebab apa yang aku perbuat, aku itu gak eru sakjange kata Paulus. Karena bukan apa yang aku kehendaki, aku sakjange gak gelem wedokan lanangan, aku sakjange gak gelem ngentit, aku sakjange gak gelem gila jabatan. Tetapi apa yang aku perbuat, yang aku benci, itulah yang aku lakukan loh. Bayang nona, aku jangan gak mau ngamuk loh sama lu itu. Tapi lagi ketok, aku langsung muntap loh. Ya apa ya? Ayo. Jangan aku itu ya seneng nengrok. Tapi ketok, ini loh. Ketok awak, aku tadi rasa-rasen. Lalu saya nasihati, lihat Tuhan aja, lihat gereja, jangan lihat gereja, lihat Tuhan Yesus aja. Ya Pak Andreas, sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, saya akan ketemu Bapak dulu. Waduh. Ya, di rumah gitu. Paulus itu loh kaliber dia yang nulis 13 surat dalam Alkitab. Opo yang aku perbuat sing aku gak gelem, iku sing metu. Dahsyat ya. Musuh dalam selimut itu, makanya hati-hati. Kalau saudara berhasil hari ini jadi orang sabar, ojo sombong, aku sabar, mana keceplos saudara. Ya saya di sini kan sudah ngomong bahwa saya sudah kelemahan saya tentang cinta ketok ta itu. Ya tetap harus hati-hati. Apalagi sekarang aku ini LDR mbek bojoku, jadi aku harus membangun terus komunikasi. Ayo. Itu anak saya Mika Nandini tak jak ya. Ayolah saudara, kita ini sudahlah mau apa sih? Mau nyari apa? Yang penting kan nama kita tertulis di surga artinya. Yang lain-lain ini ayolah kerja giat dan lain-lain melayani yang benar. Wis aja aneh-aneh. Sebab musuhmu itu banyak yang dari dalam dirimu perlu mbok kerjakan. Mbok rawat. Walaupun kau sudah dibaptis, nanti anak-anak ini minta dibaptis, Pak. Ayo kita segera baptis. Kalau mau ndak punya musuh, ngomong Pak Andreas tak baptis yang suwe. Tanganku gak tak angkat-angkat wes. Jadi langsung Anda tidak punya musuh. Anda husnul khotimah. Langsung berjumpa di surga. Tapi begitu dibaptis biasa dalam nama Tuhan itu jemek kabeh, jenenge diganti. Ya wes, manusia lama tetap. Itulah yang aku perbuat. Kalau demikian kata Paulus, bukan aku lagi yang membuatnya. Tapi sapa iku ayo?
dosa di dalam aku. Padahal siapa menyangkal bahwa Rasul Paulus itu sudah masuk iman yang menyelamatkan, tidak ada yang menyangkal. Tapi titik yang sama dia juga mengakui nilai. Saya makin lama makin kesini, teologi saya makin realita. Tetap ngomong dosa di dalam aku itu masih terus urip. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Akhirnya setengah desperate dia teriak, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jaluk mati pisan. Hati-hati ya saudara ya. Makanya kalau kita itu cuma santai aja, mau coba kita para sarasen. Doa rasa-rasen, kerja, ya nanti engkau akan menyesal. Ujung-ujungnya aduh, di sini soro uripe, di surga gak kecatet. Lah ya apa diuntang-anting no ini. Wis karuan lah, kita jahat pol wis. Masih menikmati dunia, perkara nanti engkau disate di sana wis urusan lain. Kita ini kan nanggung jadi manusia. Makanya Paulus ngomong, aduh Tuhan siapa yang melepaskan, untung ini dalam ayat berikutnya karena enggak saya tulis. Tapi syukur kepada Allah. Karena Tuhan itu menolong dia. Ini loh saya ingin menggambarkan itu betapa dia terus. Dia berusaha untuk mencari. Sampai Rasul Paulus itu berteriak, lalu apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti harus dilakukan supaya kita tidak reject dan nama kita tetap tertulis? Nah ini solusi sekarang. Solusinya karena kalau gini, Rasul Paulus itu rasul hebat, tapi belajar tentang dia itu tidak gampang. Ayat-ayat yang diwahyukan turun lewat Rasul Paulus itu tidak gampang. Bahkan Rasul Petrus sendiri ngomong kalau membaca tulisannya Paulus tidak hati-hati dengan diterangi malah iso sesat. Lu bayangkan itu, hati-hati. Makanya saya coba yang gampang aja solusinya. Ketika kita itu sudah menerima Yesus dan kuasanya, sebetulnya ini kata Petrus, kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Itu sebetulnya sudah diberi gitu loh solusinya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita itu sebetulnya sudah diberi syaratnya, ya ikuti aja. Balik kan di minggu-minggu yang lalu mulai dengan Tuhan, kemudian ada peta jalan, ikuti, jangan ambil cara sendiri. Bagaimana supaya kita tetap bisa selesai nanti menghadapi musuh-musuh dalam selimut itu, iman saja tidak cukup. Nah saya ngajak saudara ini jadi terakhir ya. Petrus nasihatkan begini solusinya. Setelah kita terima segala sesuatu untuk hidup saleh, lakukan itu. Karena kalau itu dilakukan dengan jalan itu telah menganugerahkan kita janji-janji juga yang berharga yang besar. Supaya apalah ini? Supaya kita tetap tertulis selama hidup di bumi ini kita hidup mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu. Solusinya apa? Jangan lagi hidup seperti biasa. Tapi hiduplah dengan mengambil kodrat ilahi supaya luput dari kata Rasul Yakobus tadi, nafsu dunia, nafsu hawa, nafsu lui, nafsu cinta tadi itu, nafsu kedudukan dan yang membinasakan. Ambil kodrat ilahi itu loh. Jadi hidup secara ilahi. Makanya penekanan di sini kalau saudara tidak mau hidup di sini, wah tempur teruslah. Kalau tidak tempur orang suruh gini loh manusia itu. Kalau ndak geger mbek wong sak omah mesti geger mbek wong jabone omah, mesti. Lek gak ketemu musuh ndek jero ketemu ndek jaba. Lek gak ketemu ndek tanggane ketemu ndek kantor. Lek gak ketemu ndek kantor ketemu ndek gereja. Sing repot iku ketemu ndek omah, ketemu ndek kantor, ketemu ndek gereja. Waduh parah. Healing kemana ini saya ini maunya. Itu. Gak bisa saudara mau lari kemana, aku gak mau di circle itu, keluar aku dari situ. Saya ketawa aja kalau ada orang gitu. Pantai ini saulan, rongulan ketemu menendek kono deh. Akhirnya Pak Andreas, iya wis mangane, broken word, jadi jangan. Kamulah kitalah yang harus mengambil bagian kodrat ilahi. Tetap hidup di sini,
tapi kita dengan hidup secara roh gitu loh. Hidup ya wes itu oke lah. Nah gini, ini ada tahapnya dan saya selesai di sini. Tahapnya itu begini, oke lah. Iman saja yang itu tidak cukup. Maka iman itu nanti harus ditambahkan dengan pengetahuan gitu loh. Kodrat ilahi itu ada stepnya. Untuk memiliki kodrat ilahi itu ada stepnya. Setelah dalam iman aja nggak cukup kata Petrus. Engkau harus menambahkan kepada imanmu itu pengetahuan. Nah, jika orang setelah itu beriman saja, maka orang itu harus mau belajar, mulai mencintai firman, menggali firman dengan sungguh-sungguh. Ingat, orang yang berada dalam kendali Roh Kudus tidak akan pernah bisa berhenti untuk tidak mengikuti jalan ini. Maka kalau saudara sudah percaya Yesus, hasrat itu belum muncul yang rohani, mau dilengkapi dengan pengetahuan akan firman Tuhan, ragu-ragu aku. Jangan-jangan cuma beragama. Ayo mulai belajar ya. Anda harus dilengkapi dengan pengetahuan. Baca firman. Kekristenan itu bagaimana. Kalau tidak belajar firman melenceng. Firman bukan sekedar motivasi. Sekarang ini sudah era postmodern. Orang, saya punya saudara sendiri kok. Sekarang gereja pilihan akeh ndek channel dipilih. Apalagi dipilih yang cocok aja gitu. Sekarang ingat, minggu lalu juga kita dengar, tidak semua itu membangun. Iman itu hanya tumbuh, hidup rohani itu hanya oleh firman Kristus. Dan firman Kristus itulah pengetahuan, itu butuh kita belajar. Oke? Pengetahuan setelah iman, pengetahuan. Setelah pengetahuan aja ya enggak cukup. Banyak orang yang sudah S3, S4, S5 sampai S7 bablas. Akhirnya hanya dengan kepintarannya saja lalu jadi murtad. Di ayat ini ada yang saya tulis, itu ditulis oleh Petrus, oleh Rasul Paulus. Ada namanya Hermenikus dan Filetus katanya ya. Kemudian dia murtad. Pengetahuannya sudah tinggi sekali. Sekarang ini yang merusak tatanan kekristenan juga banyak. Teman-teman kami ini, para hamba-hamba Tuhan, yang punya pengetahuan, tapi bukan pengetahuan yang benar tentang firman. Lebih banyak buku baca-baca motivasi, buku-buku psikologi, buku-buku parenting, buku-buku tentang mengatur rumah tangga. Oke, itu baik-baik semua, tapi saya ingatkan, you must learn from, ya. Anda mesti belajar dari orang yang diurapi Tuhan. Yang berdasar firman, dibaca penulisnya siapa, hidupnya bener enggak, penuh Roh Kudus enggak, lah diwaca sing enggak. Terus didengarkan khotbahnya, uraiannya, podcastnya, reelnya, TikToknya. Maka harus ada pengetahuan, kalau enggak melenceng. Nah ini loh, setelah sungguh-sungguh menambahkan kepada iman itu, ya tadi kebajikan. Iman itu mesti harus dipraktekkan. Kebajikan itu melakukan iman. Atau itu tidak cukup, karena orang banyak melakukan tindakan-tindakan iman, tapi tujuannya bahaya juga. Ada orang yang korban banyak, lakukan banyak, tujuannya ya sudah. Hari ini berapa banyak orang yang melakukan sesuatu, tapi ujung-ujungnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Bahkan Charles Lewis itu ngomong ya, terjemahan bebasnya, kebajikan itu blended than evil. Jadi dia itu lebih jahat, lebih berbahaya daripada setan kalau tidak disertai dengan kebenaran, begitu loh ya. Jadi melakukan tindakan hati-hati. Makanya, nah itu kebajikan maka butuh pengetahuan. Kita belajar, pelajari yang benar saja, tanya. Jangan semuanya. Nah ini ada contoh ini. Perkataan mereka itu menjalar seperti penyakit. Siapa itu yang dikritik oleh Paulus itu? Itu namanya Himeneus dan Filetus. Menyimpang dari kebenaran. Dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dengan demikian merusak iman sebagian orang.
Ini Hymenaeus dan Philetus ini orang yang melakukan firman. Tapi karena sekarang banyak penyesat. Sekarang ini banyak penyesat. Saudaraku, banyak penyesat. Gereja disimpangkan. Nanti aja kapan-kapan tak ceritani saudaraku. Saudara lihat ngeri. Bahkan gereja sekarang sudah banyak yang menjadi church incorporated. You know what I mean? Jadi ini sudah jadi PT gitu ya. Jadi gampang. Yang penting orangnya banyak. Walau entertainnya megah, diatur dengan ISO sampai ISO berapapun diambil. Wah, itu semua perlu gitu loh ya. Tapi kita mesti ngerti bahwa itu harus tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Tidak boleh. Itu nanti hanya akan jadi, dan sekarang yang banyak itu. Doakan saja. Saya masih bergumul tentang, saya sudah pamit ke Pak Sugiharto ya. Saya akan diberikan sebuah tugas khusus di Jawa Timur ini untuk istilahnya mereka membapai para pendeta-pendeta katanya. Waduh, sopo aku di Perwil 6, tapi saya masih doa. Dalam hati saya tidak mau. Tapi nanti akan ada pertemuan akan diterangkan lagi misinya apa. Karena memang sudah banyak kemelencengan yang tujuannya itu enggak. Bahkan antar pendeta iso sabet-sabetan hanya untuk golek murid, golek anggota. Cok nang kono gak genar ini wae. Ndek kene enak ono mangane, ono susulane, ono salam tempele. Waduh. Ndek kene enak, bene apik, anu opo nek kono. Hati-hati Saudara ya. Menyimpang dari kebenaran. Maka kita mesti lanjut. Setelah pengetahuan aja ndak cukup. Mesti harus ada penguasaan diri. Pengetahuan yang melimpah yang pernah yang saya sebut kemarin itu Charles Templeton itu kurang apa. Dia orang hebat, soulmate-nya Billy Graham. Tapi gara-gara dia rusak semua pengajaran. Maka butuh penguasaan diri. Kata Petrus, kalau sudah pinter, sudah punya semua, itu Anda perlu penguasaan diri. Ayo, dikuasai lagi. Ingat, harus dijaga, harus terus menguasai diri. Jangan kemudian ingin segala-galanya. Saya sedih kalau kemudian ada orang yang dulu biasa-biasa, setelah pelayanannya hebat, setelah usahanya hebat, anunya hebat, lali terus. Jadi sombong. Jadi siapa lu, siapa gua. Dulu masih ngontel, Shalom. Terus numpak barang penak, Shalom. Numpak Rubicon, push. Janganlah gitu ya. Penguasaan, sampai ada ngomong, beliau itu sudah bukan yang dulu. Waduh, kalau sudah ada gitu sedih saya. Orang itu sudah bukan yang dulu ya gitu. Makanya apapun itu ujungnya nanti tambahkan dengan penguasaan diri. Kalau enggak manusia lama itu meletus. Engkau hari ini diberi jabatan, diberi kekayaan, pekerjaan pun dibuat berhasil. Jangan lupa penguasaan diri. Katakan amin. Enggak ngono kebacut saudara. Tahu-tahu Anda melenceng dan dikuasai enemy and the blanket tadi. Gagal lagi. Makanya Petrus ngomong penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa? Penguasaan diri sedino. Tuhan, saya sudah marah kepada istri saya sudah marah kepada suami saya sudah marah ke anak saya mau nampun hari ini. Kata gembala saya sebelum matahari terbit, saya sudah, oh iya anakmu tobat ya, tak tobati mulai hari ini ya, nangis-nangis, cucurkan air mata, saya sudah sorry ya sayang ya, aku tidak mau salah lagi ya. Senin, Rebo meledos maneh. Penguasaan diri pun harus dilakukan dengan konsisten, dengan ketekunan. Ayo terus. Penguasaan diri tekun terus. Hari ini berhasil enggak muring-muring. Ya besok harus gitu, besok lusa harus gitu, besok terus. Hari ini wis iso gak medit, ya meneh ya kudu gak medit terus. Hari ini gak muring-muring, ya besok gak muring, gak benci ya kadang. Itu kan neko-neko gitu Saudara. Sekarang kok iso penak ya. Aku ndelok meneh moro-moro pegel. Kalau hujan gak angin itu moro-moro hilang damai sejahteranya. Maka perlu ketekunan. Katakan amin. Melayani ya gitu rok-rok asem, semangat. KM teko, kebaktian pria teko, kebaktian wanita teko sampai sekolah minggu lho melok wong iki. 1 tahun. 2 tahun. 3 tahun. Nanti arek kok
Bapak wis gak ono iku jan. Wis ilang jan. Butuh itu. Dan kepada ketekunan itu apa? Ya kesalehan, konsistensi. Kesalehan itu apa sih? Itu benar balik lagi. Dan di atas semua kenakan kasih. Ini untuk ngelawan manusia lama itu tahap-tahapnya. Enggak cukup iman. Tambahkan. Kalau itu semua sudah dilakukan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Nah ini, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalmu akan Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Itu. Lalu kalau sudah berhasil, ya ini balik lagi. Kayak gak berhasil sekarang, maaf. Kalau tidak berhasil, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, iman, pengetahuan, kebajikan, pengetahuan, pengenalan, ketekunan dan lain. Apabila tidak ada semuanya itu, dia buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus, balik meneh ke hidup lama. Kalau kita tidak dikawal dengan 2 Petrus 1 ini terus mulai iman, kebajikan, pengetahuan, kesalahan, ketekunan dengan berlimpah. Lupa bahwa dosanya sudah ditebus, balik lagi ke hidup yang lama. Jadi Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Tapi kalau kita penuh melimpah-limpah katanya, menjadi giat dan berhasil, akibatnya apa? Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Itu kerajaan Tuhan kita. Katakan amin. Baru lulus di situ. Oke, enggak gampang loh ya. Ada broken word. Ya kan? Ada iblis yang sudah walaupun dikalahkan tapi sik ngeyel. Tapi ada manusia lama. Dan saya sudah beri obatnya. Jangan cukup beriman saja, tambahkan. Karena kita sudah diberi segala sesuatu untuk hidup saleh dalam kodrat ilahi. Sehingga pada ujungnya kata Petrus, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh masuk kerajaan kekal. Kalau saya balik, sekarang hak itu sudah di tangan kita belum? Tergantung. Kalau kita penuh dengan semua itu, kita akan ada di sana. Inilah menjadi berkat buat kita. Selamat berjuang. Selalu sekarang salam saya pada saudara, selamat berjuang. Menangkan golden ticket saudara yang saudara sudah dapat di surga. Jangan sampai hangus di tengah jalan. Katakan amin. Anda sudah pegang golden ticket. Sekarang orang royoan namanya war ticket, perang tiket untuk hanya nonton Coldplay di Jakarta. Tiketnya sing gak ketok kok wong ketok melip itu 1 juta. Lek mau cedek nek kono 15-20 juta di tiket box. Tapi kalau di Makelar iso 20 juta orang rela. Tapi kenapa saudara? Kekekalan tidak saudara rebut. Sampai kita ketemu di surga berhadapan muka. God bless you. Tuhan memberkati.